Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat pagi, selamat siang ya. Selamat kalian akan nonton video ini. Ya, semoga senantiasa kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada kesempatan pada sekarang ini, pada video ini, saya akan menyampaikan serta menjelaskan sedikit tentang salah satu gaya kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan itu memiliki gaya. Ada beberapa gaya, dan di sini saya sudah menyiapkan dan memilih gaya apa yang akan saya jelaskan di video ini. Nah, sebelum itu, perkenalkan, saya Hanifatun Jamil dengan nomor induk mahasiswa 1942236 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Kemudian, sebelum kita masuk ke penjelasan gaya kepemimpinan yang sudah saya siapkan, kita perlu mengetahui dulu apa sih itu arti dari kepemimpinan. Next. Nah, kepemimpinan yaitu suatu proses yang mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah mereka setujui atau mereka tetapkan. Nah, atau bisa juga diartikan kepemimpinan ini merupakan sebuah bidang riset atau juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Nah, literatur para spesialis saling beradu pandangan membandingkan antara pendekatan timur dan barat dalam kepemimpinan dan juga antar pendekatan Amerika dengan Eropa ya bisa membahas tentang itu. Nah, mengartikan kepemimpinan sebagai sebuah proses pengaruh sosial yang di dalamnya seseorang dapat melibatkan bantuan dan dukungan selain dalam usaha mencapai suatu tugas bersama. Nah, itu arti dari kepemimpinan tersebut. Kemudian di sini ada beberapa fungsi dari kepemimpinan. Nah, fungsi kepemimpinan yang pertama itu ada fungsi instruksi. Apa sih fungsi instruksi? Fungsi instruksi ini kemampuan pemimpin untuk menggerakkan orang lain melaksanakan perintah yang bersumber dari ketetapan keputusan. Nah, kemudian ada fungsi delegasi. Fungsi delegasi ini kepercayaan, pemimpin bersedia dan mampu mempercayai orang lain sesuai dengan posisi apabila dilimpahkan wewenang kepadanya. Kemudian yang ketiga itu ada fungsi konsultasi. Fungsi konsultasi di sini itu keputusan dari pemimpin mendapat dukungan dan mudah dalam instruksi sehingga berjalan efektif. Nah, yang keempat itu ada fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi ialah wujud pelaksanaan hubungan efektif antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Kemudian yang terakhir itu ada fungsi pengadilan. Fungsi pengadilan di sini itu kepemimpinan yang efektif, mampu mengatur aktivitas anggota bawahannya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif tercapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya itu ada peran kepemimpinan. Beberapa peran kepemimpinan di sini ialah yang pertama, seorang pemimpin itu pemberi arah terhadap bawahannya atau anggotanya. Kemudian sebagai agen perubahan, yang ketiga itu sebagai pembicara, dan yang terakhir itu sebagai pembina. Nah, di sini kita akan masuk, saya akan menjelaskan sedikit
Apa sih itu gaya kepemimpinan otoriter dan bagaimana? Nah, di sini nah, gaya kepemimpinan otoriter ini adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya secara penuh. Pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang pemimpin serta bawahan itu hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpinnya. Nah, bisa diartikan juga kepemimpinan otoriter ini adalah gaya manajemen yang menumpukan proses pengambilan keputusan pada posisi kepemimpinan teratas. Artinya, pemimpin sebagai kepala dari organisasi adalah salah satunya pihak yang memiliki kontrol untuk membuat semua strategi keputusan. Nah, pemimpin biasanya jarang mempertimbangkan masukan dari anggota kelompok untuk membuat keputusan. Nah, pemimpin memutuskan segala sesuatunya hanya berdasarkan pertimbangan pribadi. Nah, kepemimpinan otoriter juga memiliki kontrol mutlak atas anggota yang di bawahnya. Itu penjelasan dari kepemimpinan otoriter. Kemudian kita masuk, ada beberapa anggapan terhadap gaya kepemimpinan otoriter ini. Nah, yang pertama, anggapannya itu kepemimpinan adalah hak pribadi, sehingga tidak perlu konsultasi dan orang lain tidak ikut campur oleh apa keputusan yang telah dibuat oleh pemimpin itu. Dan yang kedua, seorang pemimpin yang egois. Kemudian yang ketiga itu seorang pemimpin yang memiliki karakteristik negatif. Dan terakhir itu seorang pemimpin yang menonjolkan keangkuhan dan mengabaikan peran bawahan dalam mengambil keputusan. Itu beberapa anggapan dari gaya kepemimpinan otoriter. Kemudian setiap gaya kepemimpinan pasti mempunyai kelebihan serta kekurangan di dalam gaya tersebut. Nah, di sini ada nih beberapa kelebihan dari gaya kepemimpinan otoriter itu sendiri. Apa aja sih? Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter ini menjaga bisnis atau proyek menjadi stagnan karena kurangnya kepemimpinan. Dan yang kedua, itu pemimpin otoriter bekerja paling efektif dalam situasi penuh tekanan. Dan yang ketiga, pemimpin mampu mengelola krisis ketika kendali di tangan mereka. Kemudian yang keempat, itu membuat individu, kelompok, atau tim tidak kelewatan tenggang waktu proyek penting. Dan yang terakhir, arahan dan visi yang jelas. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari gaya kepemimpinan otoriter. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dari gaya kepemimpinan, setiap gaya kepemimpinan itu pasti memiliki kekurangan maupun kelebihan. Di sini ada kekurangan dari gaya kepemimpinan otoriter. Nah, gaya kepemimpinan otoriter ini berpusat pada satu sosok tertinggi alias pemimpin. Pemimpin itu adalah penguasa. Yang pertama, dari kekurangannya ini, kepemimpinan seperti ini sering menunjukkan kurangnya kepercayaan pada nasihat, saran, ide, dan pengambilan keputusan orang lain. Kemudian yang kedua, gaya otoriter dapat membuka peluang bagi para pemimpin untuk menyalahgunakan jabatannya.
Tindakan yang terlihat misalnya segala bentuk hukuman, larangan, peraturan dapat dengan mudah diubah secara sepihak. Dan yang ketiga, ketika pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan otoriter ini keluar, orang-orang bawahan dapat berhenti fungsi sama sekali karena tidak mendapatkan arahan apapun dari pemimpinnya. Kemudian, garis besar gaya kepemimpinan otoriter berisiko tinggi membuat perusahaan hanya mengandalkan satu orang saja. Selanjutnya, nah di sini setelah tadi kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari gaya kepemimpinan, otoriter, serta kita melihat beberapa tanggapan tentang kepemimpinan otoriter tadi, ternyata ada loh sebuah negara yang menerapkan atau memberlakukan gaya kepemimpinan otoriter ini. Nah, di sini saya akan memberitahu siapa saja yang menerapkan gaya kepemimpinan otoriter ini. Yang pertama, di sini ada Lee Kuan Yew. Beliau itu mantan Perdana Menteri Singapura periode dari tahun 1959 hingga 1990. Nah, di sini ada beberapa hasil penerapan otoritarianisme Lee Kuan Yew saat beliau menjabat sebagai Perdana Menteri di Singapura. Pertama, menduduki peringkat 2 dalam indeks 10 kebebasan ekonomi atau 10 Economic Freedom oleh The Heritage Foundation. Dan yang kedua, kesejahteraan bagi masyarakatnya karena Lee dapat menjabat tahun 1990 tercatat GDP Singapura sebesar $14.000. Dan yang terakhir, Singapura sebagai negara metropolitan ketiga di dunia. Nah, selanjutnya ini ada kebijakan yang berhasil saat Lee Kuan Yew menjabat sebagai Perdana Menteri. Yang pertama, menempuh langkah-langkah pemberantasan korupsi dan mewujudkan kebijakan rumah murah serta program industrialisasi menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang kedua itu dapat menerapkan pengendalian politik yang ketat atas aspek kehidupan yang membuat Singapura menjadi masyarakat yang paling diatur di dunia. Selanjutnya, itu menerapkan program reformasi besar-besaran mengubah Singapura dari yang pernah disebut limbah kemelaratan dan degradasi kini menjadi negara industri modern. Dan yang terakhir itu mengubah pulau kecil Singapura menjadi negara pencapaian ekonomi yang dikagumi oleh seluruh dunia. Kemudian yang selanjutnya, nah, selain dari Lee Kuan Yew, ada loh beberapa pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan otoriter ini. Bisa kita lihat di sini, yang pertama ada Fidel Castro yang pernah memimpin di Arab, kemudian ada Mustafa Kemal Atatürk yang memimpin di Republik Turki, kemudian ada presiden kita yaitu Soeharto, dan kemudian Saddam Hussein yang menjabat di Kuba. Dan ada yang lainnya seperti Kim Jong-un, ya beberapa. Kemudian, nah conclusion, itu kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi itu, dari gaya kepemimpinan otoriter, menjadi pemahaman bahwa sosok pemimpin
otoriter tidak identik dengan kekerasan dan enggan menerima aspirasi dari masyarakatnya atau bawahannya. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, bahwa setiap gaya kepemimpinan itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, serta gaya kepemimpinan juga dapat disesuaikan ruang lingkup organisasi atau lembaga dan juga lingkup negara tersebut. Apakah cocok dengan gaya kepemimpinan otoriter atau cocok dengan gaya kepemimpinan yang lainnya pada sebuah negara itu. Nah, cukup sekian penjelasan sedikit dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan dan memperhatikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.